عطفة يا جيرة العلم يا أهيل الجود والكرم نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا وبآيات القرآن عنوا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام. Para alim, para ulama, para kiai, ibu nyai yang saya hormati, Abah Haji Agung beserta keluarga yang sama-sama kita hormati, para pimpinan karyawan Afko Group yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah, Bapak Ibu dan adik-adik santri Pondok Pesantren Safinatul Huda yang berbahagia. Pertama, marilah bersama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya memberikan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semuanya. Khususnya sampai detik ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat iman dan nikmat Islam ini dapat terus kita jaga dan kita tingkatkan kualitasnya sampai dengan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sebagai orang yang beriman. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan dan tuntunannya kepada kita semuanya berupa ajaran agama Islam. Bapak Ibu hadirin hadirat, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama pengajian malam hari ini kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Semoga kita diberikan ilmu yang manfaat dan barokah untuk keselamatan kita, keluarga kita, saudara-saudara kita di dunia ini dan khususnya keselamatan nanti di akhirat. Allahumma amin. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, materi malam hari ini menyelesaikan hadis-hadis terakhir dalam bab jenazah. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita sudah masuk ke bab baru. Oleh karena itu bab-bab terakhir ini masih terkait dengan materi tentang jenazah. Hadis yang akan saya baca pertama diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Syahidtu bintan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam tudfanu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
jalisun indal qabri fara'aitu ainaihi tadma'ani, rawahul Bukhari. Kata sahabat Anas, beliau pernah menyaksikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk di kuburan pada saat meninggalnya salah satu putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang bernama Sayyidah Ummi Kulsum. Ini salah satu putri Rasulullah yang bernama Sayyidah Ummi Kulsum ini meninggal sebelum Rasulullah wafat. Ketika putrinya Sayyidah Ummi Kulsum ini dimakamkan, Rasulullah kemudian duduk di atas kuburannya dan beliau sahabat Anas bin Malik menyaksikan ra'aitu ainaihi tadma'ani, menyaksikan kedua mata Rasulullah ini meneteskan air mata. Ini menunjukkan kesedihan Rasulullah karena ditinggal oleh salah satu anggota keluarga yang dicintainya, dan menangis karena ditinggal oleh salah satu keluarga yang dicintai. Itu bukan merupakan perbuatan yang dilarang di dalam agama, tetapi diperbolehkan. Dan sahabat Anas ini menyaksikan sendiri Rasulullah juga menangis ketika selesai menguburkan putrinya yang bernama Sayyidah Ummi Kulsum. Hanya saja para bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, menangis karena sedih sebab ditinggal mati oleh salah satu anggota keluarga atau kerabat yang kita cintai itu diperbolehkan dalam batas tidak berlebihan ketika menangis. Jadi menangisnya itu tidak berlebihan. Kalau menangisnya berlebihan itu yang kemudian menjadi dilarang. Jadi nangis itu wajar, karena sedih itu wajar kemudian menangis. Jadi nangis itu bisa merupakan salah satu tanda bahwa seseorang itu mengalami kesusahan atau merasakan kesedihan. Boleh. Tapi menangisnya ini tidak sampai melampaui batas, misalnya sampai berteriak-teriak. Apalagi berteriak-teriaknya ini kemudian sampai merusak barang-barang yang ada di sekitarnya. Ini kan ada kejadian yang seperti itu. Istri misalnya ditinggal mati oleh suaminya. Karena saking cintanya istri kepada suaminya ini, ketika suaminya meninggal itu istrinya ini begitu sedih, begitu susah, begitu merasa kehilangan, sehingga seolah-olah tidak percaya bahwa suaminya ini telah meninggal dunia. Sehingga nangisnya ini melampaui batas, ya, sampai misalnya memukul-mukul tembok atau mukul-mukul meja atau banting piring, banting gelas, atau nunyui, ya tonggo-tonggone ditunyui kabeh. Jadi karena merasa kehilangan orang yang sangat dicintainya, ini yang tidak diperbolehkan. Bahkan hadis riwayat dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al mayyitu yu'adzabu fi qabrihi bima niha alaihi muttafaqun alaihi. Hadisnya ini riwayatnya Imam Bukhari dan juga riwayat Imam Muslim, sehingga hadisnya disebut hadis muttafaq alaih.
Kata Rasulullah, mayit itu akan disiksa di dalam kuburnya disebabkan karena meratapnya anggota keluarga yang masih hidup yang ditinggal oleh mayit tersebut. Jadi kalau ada anggota keluarga yang ditinggal mati kemudian dia meratap itu di sini dijelaskan menangis yang melampaui batas. Kalau di sini digambarkan sampai menyobek-nyobek saku bajunya atau memukul pipinya. Itu hanya sekedar gambaran menangisnya ini melampaui batas. Ya, bisa dipahami sebagaimana kebiasaan yang tadi saya sebutkan, ketika orang menangis melampaui batas sampai ngamuk-ngamuk, tetangga-tetangga yang datang melayat itu dipukuli semuanya, kemudian barang-barang ini dirusak semuanya karena tidak bisa menerima kenyataan orang yang dicintainya ini telah meninggal dunia. Maka menangis yang seperti ini yang tidak diperbolehkan dan akan berakibat mayit itu akan disiksa di dalam kuburnya. Maka Bapak Ibu nanti seandainya, pasti bukan seandainya, kita semuanya pasti apakah akan meninggalkan lebih dulu keluarga yang kita cintai atau keluarga kita yang kita cintai itu yang akan meninggalkan kita lebih dulu, kita tidak tahu. Maka ada orang yang mengatakan nek lahir itu urut. Kalau lahir itu urut, mbah itu mesti lahirnya lebih dulu daripada bapak. Nggak akan ada itu mbahnya dulu lahirnya lebih lebih belakangan daripada bapak saya. Itu jenenge arek sing nggak ngerti. Ya, wong mbah kok lahirnya ya lebih belakangan daripada bapaknya. Yang namanya mbah itu mesti lahirnya lebih dulu daripada bapak. Bapak dengan anak itu lahirnya mesti lebih dulu bapak daripada anak. Anak dengan cucu lahirnya mesti lebih dulu anak daripada cucu. Lahir itu urut, tapi kalau mati belum tentu urut. Ada kadang-kadang cucu meninggal dunia padahal mbahnya masih hidup. Ada kalanya anak meninggal dunia lebih dulu daripada orang tuanya. Itu mati itu begitu. Makanya sampean santri-santri yang masih muda-muda ini jangan merasa sampean nanti matinya carry. Ya, gak mesti. Dibanding dengan saya gak mesti. Ya, meskipun saya lebih tua daripada sampean, tapi urusan mati itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mudah-mudahan kita semuanya diberikan umur panjang yang barokah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Jadi salah satu hadis menjelaskan bahwa mayit itu akan disiksa di alam kuburnya karena meratapnya ahli keluarga yang masih hidup. Tapi di sisi yang lain, Rasulullah ketika menguburkan putrinya yang bernama Ummi Kulsum itu tidak bisa menahan air mata keluar dari mata beliau. Ini menunjukkan bahwa sedih itu boleh, nangis itu boleh karena ditinggal mati oleh keluarga yang dicintai, asalkan sedih dan nangisnya itu tidak melampaui batas. Wes. Hadis berikutnya, an Jabirin annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la tadfinu mautakum billaili illa an tadtarru. Akhrajahu Ibnu Majah wa asluhu fi Muslimin lakin qala zajara ayyuk baro ar-rajulu billaili hatta yusalla alaihi. Kanjeng Nabi bersabda, janganlah kalian menguburkan orang-orang yang meninggal di antara kalian itu pada waktu malam hari, kecuali jika keadaan terpaksa. Hadisnya begitu. Tapi hadis ini ada sebab-sebab
munculnya hadis ini ada sebab-sebab, ada peristiwa, ada kejadian yang melatar belakangi. Ini kadang-kadang kita penting untuk mengetahui latar belakang adanya suatu hadis kalau memang ada latar belakang yang melatar belakangi atau peristiwa yang melatar belakangi adanya hadis. Sehingga dalam memahami hadis itu kemudian sesuai dengan kejadiannya, jadi tidak dipahami sebagaimana redaksinya. Kalau redaksi hadis jelas, perkataan Nabi, janganlah kalian memakamkan orang-orang yang meninggal di antara kalian pada waktu malam hari, kecuali dalam keadaan terpaksa. Ini kalau dipahami menurut redaksi hadisnya, tentu memakamkan orang yang meninggal dunia pada waktu malam hari itu tidak diperbolehkan karena ada larangan dari Rasulullah. Padahal disebutkan di dalam kisah para sahabat, ini banyak di antara para sahabat-sahabat Nabi itu yang ketika meninggal dunia itu dimakamkan pada malam hari. Salah satu sahabat yang dimakamkan pada waktu malam hari itu adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan putri Nabi sendiri, Siti Fatimah, ini oleh Sayyidina Ali suaminya ketika meninggal dunia itu juga dimakamkan pada waktu malam hari. Nah terus hadis ini bagaimana memahaminya? Ternyata ada hubungannya dengan peristiwa yang melatar belakangi adanya hadis ini. Peristiwanya adalah ada salah seorang dari sahabat Nabi ini yang meninggal dunia pada waktu malam hari. Kemudian sahabat ini dimakamkan pada waktu malam hari, tapi dalam keadaan belum disolati. Itu peristiwanya begitu. Jadi kejadian itu kemudian dilaporkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi, ini ada sahabat yang tadi malam itu meninggal dunia dan langsung dimakamkan. Ternyata sahabat itu dimakamkan dalam keadaan belum disolati. Kanjeng Nabi mendengar cerita itu, Kanjeng Nabi agak marah. Kenapa? Karena mensolati mayit itu hukumnya adalah fardu kifayah. Dan ketentuan mensolati jenazah itu adalah sebelum dimakamkan itu harus disolati dulu. Urut-urutannya itu dimandikan dulu, baru dikafani. Setelah dikafani, disolati, baru dikuburkan. Maka mayat yang belum dimandikan, apalagi belum dikafani, ya belum boleh untuk disolati. Dengan alasan misalnya gopoh, ya nunggu mayat gak mandikan, sementara yang datang ini gak punya waktu banyak, sehingga kemudian saya tak nyolati dulu. Ini gak boleh. Jadi harus dimandikan dulu, baru kemudian dikafani, baru kemudian disolati. Setelah disolati baru dikuburkan. Maka dari peristiwa itu, kejadian itu, Rasulullah kemudian menyampaikan kepada para sahabat, la tadfinu mautakum billaili, janganlah kalian menguburkan orang-orang yang mati di antara kalian itu pada waktu malam hari, agar supaya kejadian serupa ini tidak terulang. Jadi enggak ada, jadi belum disolati sudah dimakamkan itu. Tapi kalau tidak dikhawatirkan terjadi kekurangan dalam penyelenggaraan jenazah, misalnya dimandikan juga sudah, dikafani juga sudah, disolati juga sudah, kemudian dimakamkan malam hari,
dan memungkinkan untuk dimakamkan malam hari, maka itu tidak ada masalah. Apalagi zaman kita sekarang ini kuburan itu tidak seperti zaman dulu. Kuburan sekarang itu sudah banyak lampunya, jadi sudah terang, nggak seperti zaman saya kecil dulu. Kuburan itu mesti menakutkan. Kuburan itu menakut. Zaman saya dulu, zaman saya ya, ada orang mati itu anak-anak kecil itu mesti lari. Bahkan ada yang sembunyi di bawah ranjang. Kalau dengar ada mayit mau dikuburkan, lewat di jalan itu, anak-anak kecil itu pada lari semuanya. Sama takokno ibu-ibu, bapak-bapak sing umure sak podo-podo karo aku. Lari, takut. Tapi anak-anak sekarang beda. Anak-anak sekarang dikabari ada orang meninggal dunia itu nggak ada yang takut, bahkan ikut menguburkan, ikut datang ke kuburan. Anak-anak sekarang begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi hadis ini ada di dalam kitab Bulughul Maram. Saya jelaskan asbabun nuzulnya supaya ketika kita membaca hadis ini tidak salah dalam memahami bahwa ada hadis yang menyebutkan Kanjeng Nabi ini melarang menguburkan orang mati pada waktu malam hari. Ternyata larangan itu karena ada peristiwa yang melatar belakanginya, di mana ada sahabat yang meninggal dunia itu tidak disolati tapi sudah dikuburkan. Tapi kalau tidak dikhawatirkan ya, terjadi kekurangan dalam merawat jenazah itu, maka tidak ada masalah menguburkan di malam hari. Hadis berikutnya an Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu qala lamma ja'a na'yu Ja'farin hina kutila qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isna'u li ali Ja'far ta'aman faqad atahum ma yushghiluhum rawahul khamsah illa an-Nasa'i. Hadis dari Abdullah bin Ja'far. Abdullah bin Ja'far ini putranya Ja'far, jadi namanya Abdullah. Itu menceritakan lamaja anak yu Ja'farin, ketika datang berita kematian sahabat Ja'far. Berarti yang menceritakan ini adalah putranya, yang dikabarkan meninggal itu adalah ayahnya. Hina kutila, ketika sahabat Ja'far ini terbunuh. Beliau terbunuh itu dalam perang Mu'tah. Namanya perang apa? Mu'tah. Bukan Mutah loh ya, Mu'tah. Perang Mu'tah itu terjadi pada tahun 8 Hijriyah. Terjadi pada tahun 8 Hijriyah. Kematian sahabat Ja'far. Ja'far ini putra dari pamannya Kanjeng Nabi Abu Thalib. Berarti saudaranya Sayyidina Ali. Ali bin Abu Thalib, Ja'far bin Abu Thalib. Sahabat Ja'far ini dulure Sayyidina Ali, berarti masih sepupu dengan Kanjeng Nabi. Beliau sahabat Ja'far ini terbunuh dalam perang Mu'tah. Diceritakan luka yang menyebabkan sahabat Ja'far ini meninggal dunia dalam peperangan itu ada sekitar 90 lebih luka bacokan pedang di tubuhnya sahabat Ja'far ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Awake dhewe mbayangno lukanya lebih dari 90 luka bacokan pedang dan juga anak panah yang mengenai tubuhnya sahabat Ja'far ini kayak apa sakitnya. Tapi mati meninggal dalam perang melawan orang kafir itu adalah mati syahid. Jaminannya surga. Mudah-mudahan kita meskipun tidak mati dalam peperangan bisa mati syahid. Allahumma amin. Nah, ketika dikabarkan kepada Nabi kematian sahabat Ja'far bin Abi Thalib ini,
kemudian Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat-sahabatnya, hai para sahabat, isna'u li ali Ja'far ta'aman, buatkanlah makanan untuk keluarganya Ja'far. Faqad atahum ma yushhiluhum, karena keluarga Ja'far ini telah disibukkan dengan kematian Ja'far ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini menerangkan tentang hukum membuat makanan untuk keluarga orang yang meninggal dunia. Ini diperintahkan, jadi diperintahkan kalau ada orang meninggal dunia, itu rata-rata keluarga yang ditinggal itu kan dalam kondisi susah, dalam kondisi sedih. Kalau tadi saya mencontohkan misalnya ada seorang ibu ditinggal mati oleh suaminya, apalagi misalnya tidak punya anak, keluarganya ya hanya suaminya itu, kemudian suaminya meninggal dunia, pasti sedih, pasti susah. Saya yakin istri yang seperti itu tidak akan mungkin dia ngopeni masak untuk makan dirinya, itu nggak akan mungkin. Mari ditinggal mati bojone wis gak kober ngurusi masak, ngerasa ngurusi masak, mangan saja, makan saja kadang-kadang wis gak kolu mangan. Nah, karena kondisi seperti itu, maka Rasulullah memerintahkan agar kerabat-kerabatnya ini menyiapkan makanan untuk keluarga yang ditinggal mati oleh salah satu keluarganya. Jadi dikawekno panganan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau yang membuat makanan ini adalah keluarga yang meninggal dunia, membuatkan makanan untuk orang-orang yang datang, sebagaimana tradisi yang sama-sama kita saksikan itu. Sampean kalau takziah, apalagi yang sampean takziahi ini orang mampu, itu rata-rata ketika sampean takziah itu mesti disiapi paling enggak minum, paling enggak itu mesti ada minumnya, paling enggak. Jadi saya hampir enggak pernah misalnya takziah itu kemudian enggak diberi apa-apa, itu hampir enggak pernah. Paling enggak itu mesti ada minumnya. Dan ada yang lebih, ya ada minumnya, ada makanan-makanan ringannya, kacang yo ada, kerupuk yo ada, tahu yo ada. Bahkan ada keluarga yang bahkan tidak hanya snack tapi juga disiapkan makan. Bagaimana hukumnya menyiapkan makanan kepada orang-orang yang takziah itu? Ini para ulama kemudian juga menjelaskan, jika itu dilakukan karena memang kondisinya tidak memberatkan keluarga yang menyiapkan makanan itu, maka diperbolehkan. Artinya keluarga yang ditinggal itu tidak mekso-mekso nyiapkan makanan bagi orang yang takziah. Gak mekso-mekso itu maksudnya sebenarnya kondisinya tidak memungkinkan, tetapi sampai kemudian hutang ya kepada tetangga-tetangganya untuk menyiapkan makanan orang-orang yang datang takziah itu. Ini yang tidak diperbolehkan, karena seharusnya kalau keluarga seperti itu dia yang harus dibantu disiapkan makanannya, bukan dia yang menyiapkan makanan. Nah, ini hadis ini oleh para ulama ini juga dipahami kondisi sahabat Ja'far yang meninggal dunia pada waktu itu adalah termasuk keluarga yang tidak punya. Jadi sahabat Ja'far, sepupu nih Kanjeng Nabi, itu termasuk sahabat yang
golongan ekonominya menengah ke bawah. Sehingga ketika sahabat Ja'far meninggal dunia, ini Kanjeng Nabi mengajak sahabat-sahabat lain agar supaya membantu untuk menyiapkan makanan bagi keluarganya sahabat Ja'far. Karena kondisi sahabat Ja'far yang memang ekonominya ini menengah ke bawah, tidak memungkinkan untuk menyiapkan makanan, bahkan untuk keluarganya sendiri juga kondisinya agak sulit, apalagi untuk menyiapkan makanan kepada orang lain. Tapi kalau keluarga itu misalnya mampu, ya, Abah Haji Agung, Mas Arif, Mas Kohar misalnya, ya, ada salah satu keluarga yang meninggal dunia, kemudian yang takziah ini disiapi minum, disiapi snack, apalagi disiapi bakso assalam juga misalnya, dan itu bukan karena terpaksa, tapi karena memang ada, dan atas keinginan yang punya rumah sendiri, bukan keinginan yang datang. Maka yang seperti itu para ulama sepakat diperbolehkan. Bahkan kalau diniati ini sedekah, diniati sedekah dan pahalanya ini dihadiahkan, ditujukan kepada orang yang meninggal dunia, maka pahala sedekah itu akan bisa sampai kepada orang yang meninggal dunia. Jadi begitu. Karena pahala sedekah itu jelas disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjawab salah satu pertanyaan dari sahabatnya yang menanyakan perbuatan apa, amal apa yang bisa dilakukan ketika orang tua sudah meninggal dunia yang dapat memberi manfaat kepada orang yang meninggal dunia itu. Nabi menyebutkan salah satunya adalah sedekah. Maka memberi makanan kepada orang-orang yang datang ini diniati sedekah, pahalanya dihadiahkan kepada orang yang meninggal dunia di antara keluarganya itu, maka pahala sedekahnya ini akan bisa sampai kepada mayit. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berikutnya, An Sulaiman ibn Buraidata an abihi radhiyallahu taala anhu maqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum idza kharaju ilal maqabiri ayyaqulu. Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat-sahabatnya jika mereka ziarah kubur. Jadi sahabat-sahabat Kanjeng Nabi ku didongakno nek kapan dikandan, diulangi bukan didongakno, diajari. Ketika mereka ziarah kubur itu diajari oleh Kanjeng Nabi agar supaya mereka ayyakulu mengucapkan assalamu alaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Sampai nek ziarah kubur, ketika sampai di kuburan itu, pertama yang sampean ucapkan adalah salam kepada ahli kubur. Cara salamnya bagaimana? Bukan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bukan. Tapi salamnya adalah assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Salam sejahtera bagi kalian wahai ahli kubur, di antara orang-orang mukmin dan orang-orang muslim. Sesungguhnya kami akan menyusul kalian. Begitu. Saman gak muni ngunu ya tetap nyusul. Saman muni ngunu ya nyusul. Ya. Sampean jangan tak susul. Salam sejahtera bagi kalian wahai orang-orang Islam
dan orang-orang yang beriman sampean jange tak susul. Wanita mboten ngomong ngoten niku. Ya, iku artine begitu, masuk gak wani. Wong awake dhewe jange ya pasti nyusul kok. Setelah itu kemudian Rasulullah mengajarkan nas'alullaha lana walakumul afiyah. Saya berdoa kepada Allah, saya meminta kepada Allah agar Allah mengampuni saya dan mengampuni kalian semuanya. Jadi mendoakan mayit ahli kubur itu agar supaya mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadisnya ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam keterangannya mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia agar supaya mereka diampuni dosa-dosa mereka oleh Allah ini juga disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Alhamdulillah ngelilir kabeh. Kata Allah, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka. Setelah mereka di sini ini adalah setelah para sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin. Generasi setelah para sahabat itu ya termasuk tabi'in, ulama salafus solihin, dan kita ini semuanya adalah generasi setelah sahabat. Yaquluna, mereka berkata, Rabbana ighfir lana, wahai Tuhan kami ampunilah kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah lebih dulu beriman. Berarti mendoakan orang-orang yang telah meninggal dunia agar mereka diampuni dosa-dosanya oleh Allah itu bukan saja boleh, tapi sesuai dengan tuntunan dalam Al-Qur'an. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam keterangan hadis yang pernah saya baca, nek awake dhewe gelem ndongakno nanggone orang-orang yang beriman itu dengan doa supaya diampuni mereka dosa-dosanya, itu Allah akan mengampuni dosa orang-orang yang mendoakan tadi itu. Dalam Islam itu begitu Bapak Ibu. Kita itu diajari oleh Rasulullah itu tidak boleh egois. Egois gimana? Awake dhewe iki lho ndongakno wong supaya dimaafkan dosa-dosanya oleh Allah. Apa awake dhewe ini enggak duwe dosa? Kan mungkin ada yang mengatakan seperti itu. Bukankah kita ini lebih pantas berdoa kepada Allah agar dosa-dosa kita ini diampuni oleh Allah? Wong awake dhewe iki yo akeh dosane. Lah pokok ndongakno wong supaya diampuni dosane oleh Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, justru dengan kita mendoakan orang lain supaya diampuni dosa-dosanya itu, maka kita akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Islam itu begitu sebenarnya. Kita berbuat baik kepada orang lain, maka Allah akan berbuat baik kepada diri kita. Nek sampean kepingin diapii karo Gusti Allah, sampean ngapi ono nanggone uwong liya. Halo, paham ya?
Nek sampean kepingin dipenakno karo Gusti Allah, sampean penakno wong liya. Hadisnya jelas, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Hadisnya sahih. Ada yang redaksinya wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi, yang artinya Allah akan menolong kepada hambanya selama hamba itu mau menolong kepada saudaranya. Jadi prinsip awake dhewe nek gelem nolong nanggone wong, maka itu adalah membuka pintu Allah akan menolong kepada diri kita. Sampeyan nek kate diutangi wong, halo. Pernah ya diutangi wong ya, pernah ya? Dalam kondisi sampeyan misalnya tidak punya uang, atau punya tapi sebenarnya itu untuk kebutuhan sampean sendiri, sampean tak takoni. Dalam kondisi seperti itu, misalnya sampean duit 1 juta, ya, kemudian ada orang datang, dulure sampean, tatonggone sampean datang mau hutang ke sampean uang 1 juta. Kata dulure sampean, uang 1 juta itu mau dipakai untuk berobat keluarganya yang sedang sakit. Sementara sampean uang 1 juta ini sebenarnya juga butuh misalnya untuk bayar SPP ini anaknya sampean. Misalnya, kira-kira ketika itu apakah sampean memilih menggunakan uang 1 juta ini untuk meminjami dulure sampean, atau sampean gunakan untuk bayar SPP ini anaknya sampean? Bayar SPP. Iku cek bayar SPP. Ya. Umpama dicontohno liyane sing luwe penting. Dicontohno liyane sing luwe penting. Uang 1 juta itu tadi sampean punya, ini jagane bayari TV sing mari sampean delok nang toko. Sampean mari delok TV, enek rego TV regane 1 juta, iki digawe 1 juta ya mbok TV-ne kaya apa wis. Enek rego TV regane 1 juta, nduk omah TV-ne sampean wis rusak. Sampean nduk omah duwe 1 juta, sampean delok-delok nang toko enek TV regane 1 juta. Sampean mulai angen-angen duit 1 juta nang omah, tak jukuke tak gawe bayari TV. Eling-eling TV nduk omah wis rusak, wis pirang-pirang dino, pirang-pirang minggu gak delok. Dadakno sampean mulai enek dulure sampean, enek tanggane sampean kate nyele duit 1 juta. Kira-kira sampean seleno tak gawe bayari TV. Kandhani kok. Karena ya, nek diseleno dulu. Nek diseleno dulure, aku kapan-kapan tak nanggone sampean. Lanjut. Wong diutangi ya kadang-kadang ora ngutangi tapi kadang-kadang malah etok-etok gak duwe duwe padahal asline duwe. Dalam Bu, jenengan tak kandhani Bu ya. Dalam keadaan koyok ngono Bu, sampean sebenarnya itu sedang diuji oleh Allah. Sampean sakjane katene dikei rejeki ambek Gusti Allah sing rezekine akeh. Sampean diuji karo Gusti Allah. Kira-kira gelem tak gak nulung dulure sampean sing sedang membutuhkan karena ada keluarganya yang sedang sakit dan butuh biaya 1 juta tadi itu. Nek sampean gelem nyeleno, rezeki sampean yang disiapno karo Gusti Allah itu lebih banyak dari yang sampean pinjamkan. Halo. Iku
Iku mek diuji mek Gusti Allah. Aku wis seru. Aku wis seru nek sampean mesti ngono. Kale abot. Ujian niku mesti ya abot. Ujian niku mesti abot. Sampean tak ceritani. Jadi kemarin itu saya tugas dengan Yai Mustain juri lomba baca kitab kuning di Mojokerto. 2-3 hari di sana, Senin, Selasa, Rabu. Tak jani 4 hari dengan Kemis, tapi Rebu tadi sudah selesai. Di rumah saya itu sedang ada tukang yang ngerjakan ya pekerjaan di rumah. Istri di rumah ini hanya saya tinggali uang untuk belanja kebutuhan tukang. Kayak selama saya nanti tugas, nek tukang boto tuku ini, boto beli ini uangnya tak siapkan. Sing gawe blonjo nggih pun enten, cuma nggih gak akeh. Ngoten niku cerita, Bu. Cerita enten sing jadi nge-share ten kula. Ngaku dadi murite istri kula, ngaku dadi murite istri kula badhe nyambut arta 1 juta. Badhe diparingi HP damel jaminan. Cuma bahasane HP niku mangke diteraken nek mantun artone niki ditransfer. Jadi dikengken transfer riyen mangke HP-ne diteraken. Wis jelas iki penipuan. Kali istri kula niku dikandani ngeten. Nek sampean anjene temen-temen boto duwe, aku gak boto sampean ninggali HP. Sampean gak katik gawe HP gak popo. Sampean pokoknya sampean jokok duwike nang omah. Nek transfer sepurane. Dijawab ngoten. Malah nekati ngeten. Sampean nek gelem nang omah, sampean gak tak sili duwike, tapi sampean tak paringi, gak usah nyaur. Halo. Saiki kan akeh wong bojo iku kongkon transfer. Nek boto temenan nek dikongkon moro ya mesti moro. Tapi ternyata sampai dino niki tiange mboten moro. Padahal dikandani, nek sampean gelem moro nang omah, sampean gak tak silihi, tapi sampean tak paringi, gak usah nyaur, gak usah utang. Lho wonge kok gak moro, berarti wonge anjene bojo ngaku-ngaku dadi murite. Lho ngoten niku mboten sida moro niku dadakno enten dulure sing moro nyambut arta 1 juta. Nyekele dhuwit 1 juta. Ngoten niku mboten kandha kula. Wis perang atine niku perang diseleno tak gak diseleno. Diseleno iki butuhe kathah, gak diseleno iki sing mara dulur perang. Akhire dikandani aku mek duwe dhuwit 1 juta tok, sampean butuh 2 juta tak sili 1 juta gak popo ta. Jare dulure ya wis gak popo timbangane gak enek. Wis mantun disileno 1 juta WA ten kula. Ngapunten artone sing jenengan tinggali kula sambutaken sedaya ten sederek kula. Pun kersane pun ngesakaken. Wis. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kula sing tugas sing asale badhe Kemis niku nembe mantun, Rebo niki wau pun rampung, mantun zuhur niku pun rampung kula mantuk. Kula mantuk niku nggih kula digawani amplop. Kula buka ten ngene ngarepe istri kula, sampean wingi nyili pira? Amplope kula kengken buka. Padha ta luwe akeh kira-kira. Istri kula guyang-guyu. Yang guyang-guyu berarti isine luwe akeh. Alhamdulillah. Beberapa kali kejadian-kejadian seperti ngoten niku mboten pisan pindho. Niki memang ujiane Gusti Allah. Dadi awake dhewe sakjane kate diparingi rejeki kathah, tapi leren diuji kali Gusti. Nek awake dhewe mboten lulus ujiane, hadiahe nggih mboten sida diparingno kali Gusti Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kejadian itu pun bolak-balik mboten pisan pindho Bu, wis jenengan. Kowe nek
nek diangen-angen wis mboten masuk akal kabeh wis. Mboten masuk akal kabeh. Tapi kejadian-kejadian sing kaya ngoten niku memang sengaja nggih didatangkan oleh Allah dalam rangka untuk menambahkan keyakinan, keimanan. Jadi hamba-hamba Allah yang yakin ya dengan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sing percaya karo janji-janjine Gusti Allah, maka Gusti Allah kemudian akan membuktikan janjinya sehingga imannya kepada Allah ini semakin baik. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pun niki bab terakhir berkaitan kali bab jenazah. Mudah-mudahan sekian pertemuan yang kita terangkan materi terkait dengan jenazah ini memberikan pemahaman kita dengan pemahaman yang baik. Allahumma amin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.